Baik, rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di mata kuliah pengantar pergudangan dan persediaan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai inventory management. Spesifiknya adalah tentang EOQ atau Economic Order Quantity dan juga safety level atau safety stock of inventory. Jadi ada dua pokok penting yang akan dibahas, yaitu adalah EOQ dan juga safety inventory. Baik, rekan-rekan, kita ada dua pembahasan, yaitu apa? Yaitu adalah dimulai dari permintaan, ada dua jenis permintaan, ya. Ada permintaan independen dan juga ada permintaan dependen. Nah, permintaan independen itu adalah permintaan di mana rekan-rekan itu eh, produknya atau itemnya tidak tergantung pada permintaan item lainnya dalam persediaan. Kita analogikan kedua permintaan ini pada produk atau pada item ban mobil gitu ya. Kalau permintaan independen itu adalah toko mobil, toko ban yang menjual ban mobil, sehingga dia bisa saja dalam satu hari itu menjual 4 ban gitu ya, 6 ban atau bahkan mungkin satu ban. Jadi ban mobil itu langsung dijual kepada konsumen tanpa ada eh, ketergantungan dengan item ataupun produk lainnya. Yang kedua adalah permintaan dependen. Jadi permintaan dependen ini adalah permintaan yang itemnya tergantung atau bergantung dengan item lainnya atau produk lainnya. Kalau tadi kan kita analogikan sebagai toko ban gitu ya. Kalau permintaan dependen sebaliknya. Permintaan dependen adalah perusahaan mobil yang salah satu itemnya adalah ban mobil itu sendiri. Nah, eh, posisi ban mobil di sini itu sangat tergantung pada jumlah mobilnya. Contoh eh, contoh saja misalnya pada bulan ini perusahaan akan memproduksi 1.000 mobil contohnya. Artinya kita bisa menghitung berapa kebutuhan jumlah ban untuk produksi 1.000 mobil tersebut gitu ya. Anggap saja berarti kali 4 berarti 4.000 ban mobil untuk kebutuhan 1.000 mobil gitu ya. Jadi kebutuhan akan ban mobil itu sangat tergantung sama jumlah produksi mobil di perusahaan tersebut gitu ya. Beda dengan permintaan independen. Karena yang dijual langsung produk bannya gitu ya, bukan produk mobilnya. Sehingga apa namanya? Berapa jumlah ban mobil rata-rata permintaannya atau demand-nya itulah yang kita anggap sebagai rata-rata inventory yang harus dipenuhi seperti itu ya. Nah, kalau permintaan dependen itu lebih ke kita menggunakannya menggunakan bill of material ataupun MRP atau material requirement planning. Kalau misalnya anggaplah produksi mobil tadi bukan hanya ban saja gitu ya, misalnya mungkin keperluan elektrikalnya berapa jumlahnya. Kemudian ada misalnya lampunya gitu ya, atau mungkin sasisnya dan seterusnya. Jadi dari satu produk di breakdown. Nah itu apa namanya kita menggunakan material requirement planning. Apa yang dibutuhkan untuk memproduksi mobil tersebut. Jadi ban itu sangat tergantung sama jumlah mobil yang akan diproduksi. Nah kedua ini perlu kita pahami sangat penting karena EOQ ini akan sangat tepat kalau misalnya kita menggunakan jenis permintaan yang independen. Nah, contohnya dependen itu yang menggunakan bill of material atau MRP, contohnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya project atau make to order misalnya, atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi customisasi. Nah, kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa menghitung secara pasti berapa kebutuhannya karena kebutuhan terkait produk itu adalah tergantung sama produk yang lainnya. Nah, sehingga kita lihat dulu gitu ya, perusahaan itu atau proses bisnisnya itu jenis permintaannya independen atau dependen gitu ya. Sehingga nanti baru kita bisa gunakan EOQ sebagai perhitungan level of inventory-nya atau safety stock-nya.
Selanjutnya adalah asumsi-asumsi penting yang perlu dipahami sebelum kemudian kita bisa menggunakan model EOQ ini dalam perhitungan penentuan permintaan. Yang pertama adalah permintaan itu diketahui, konstan, dan independen sifatnya. Nah, diketahui dan konstan ini bisa kita katakan sebagai relatif gitu ya. Tapi eh, diketahui ini kita tahu jumlahnya gitu ya. Kalau misalnya contoh toko ban tadi gitu, kita bisa tahu berapa jumlah ban yang akan laku pada tahun ini dengan memproyeksikan data-data histori yang lalu. Misalnya kita punya data penjualan 10 tahun terakhir, sehingga kita bisa pakai proyeksi forecasting tahun ini akan terjual berapa. Sehingga data tersebut bisa kita jadikan dasar kebutuhan untuk inventory di perusahaan kita. Kemudian permintaannya relatif konstan. Kalau misalnya tadi kita bilang ada perusahaan-perusahaan yang jasanya make to order atau perusahaan-perusahaan yang jasanya adalah sifatnya customisasi, itu sangat sulit kita pakai EOQ. Tapi kalau perusahaan misalnya mass production, manufacturing secara massal gitu. Nah, itu kita bisa menghitung menggunakan EOQ karena produksinya kan akan konstan gitu. Misalnya per tahun produksinya adalah 1 juta unit misalnya gitu ya. Sehingga kita tahu berapa kebutuhan raw material untuk memproduksi 1 juta unit tersebut. Kemudian lead time-nya diketahui dan konstan. Nah, jadi ini penting juga karena lead time ini mempengaruhi level inventory di perusahaan. Jadi kalau lead time-nya sangat fluktuatif, kadang 10 hari, kadang 2 hari, kadang 5 hari gitu ya. Nah, itu kan fluktuatif gitu ya. Nah, ini akan sangat sulit kalau kita menggunakan EOQ. Akan kurang akurat hasilnya gitu ya, karena lead time yang sangat variatif tadi itu. Walaupun nanti di akhir ini bisa diselesaikan dengan safety stock. Nah, safety stock ini bisa salah satunya untuk mengatasi lead time yang sangat bervariasi dan juga permintaan yang bervariasi, tapi variasinya bisa terukur. Selanjutnya adalah penerimaan persediaan spontan dan lengkap, ya. Kemudian diskon kuantitas tidak dimungkinkan. Jadi kalau misalnya ada diskon-diskon, kalau pembelian secara secara banyak gitu ya, secara grosir misalnya, nah itu harga diskonnya itu sudah dimasukkan ke dalam perhitungan gitu ya. Nah, kemudian biaya variabel hanya biaya setup dan biaya penyimpanan. Kemudian stock out sepenuhnya dapat dihindari. Jadi saat kita mengasumsikan EOQ ini, asumsinya adalah kita dapat menghindari terjadinya stock out atau kehabisan material di dalam gudang ataupun di perusahaan kita.